Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini ya, dengan izin Allah bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1444 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 4 Juni 2023 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali atau kita bisa dipertemukan di dalam satu majelis yang mulia. Tidak lain majelis tersebut adalah majelis ilmu, sekalipun kita jalani ya lewat aplikasi Zoom, tapi insya Allah mudah-mudahan keutamaan-keutamaan dari majelis ilmu yang kita hadiri di pagi hari ini bisa tetap kita dapatkan. Ya, sebelumnya Ana minta maaf atas keterlambatannya. Wallahi Ana lupa. Ya, Ana lupa karena memang tidak ada konfirmasi ya. Biasanya Ana sehari sebelumnya itu ada konfirmasi, sehingga jika ada kendala atau halangan Ana tidak bisa hadir, Ana bisa segera sampaikan. Ya, qadarullah hari ini keberadaan Ana masih di Manhattan Hotel ya. Ana dari sejak hari Jumat memberikan materi manasik haji. Ya, makanya di sela waktu yang seperti sekarang nih, Ana coba sedikit berbagi dengan Bapak Ibu jamaah sekalian ya, walaupun minta maaf Ana tidak bisa memberikan materi ya dengan lama ya, karena qadarullah wa masya'a fa'ala ya. Alhamdulillah tadi Ana lagi buka WhatsApp tuh, buka WhatsApp, subhanallah. Iya, ada kajian dan kebetulan panitia menghubungi Ana ya. Sekali lagi Ana mohon maaf ya, cuma untuk kedepannya ya saya berharap ya agar diingatkan paling tidak satu hari sebelumnya. Baik, mudah-mudahan masa menunggu ya dimulainya kajian ini menambah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Karena tentu al ajru ala qadril masyaqqah, balasan berbanding lurus dengan jerih payah yang dilakukan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita di pagi hari ini yaitu nikmatnya beribadah dengan ilmu ya. Baik, ibadah dikatakan nikmat ketika yang pertama dengan ibadah yang kita kerjakan itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan sensasi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, ketika seseorang merasakan nikmatnya ibadah, tidak lain karena ibadah yang dia jalani tidak sia-sia. Dia akan mendapatkan reward atau penghargaan dari Allah atas ibadah yang dia kerjakan. Apa bentuk rewardnya? Bentuk rewardnya tidak lain adalah pahala yang melimpah dan kemudian menjadi sebab ya jalan kemuliaan bagi dirinya untuk di kehidupan akhirat. Nah, tapi untuk bisa meraih hal tersebut, maka pintu awalnya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan ya agar ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibadah kita sudah diterima, maka ya otomatis Allah akan berikan penghargaan. Masya Allah. Taib. Nah, banyak orang dia ibadah, ya dia melaksanakan ibadah, namun membuahkan hasil. Dengan sebab apa ibadahnya tidak membuahkan hasil? Ya, tidak memberikan dampak positif pada dirinya. Ya, di antaranya karena ibadah yang dijalaninya itu tidak berdasarkan ilmu. Ibadah yang dijalaninya tidak berdasarkan ilmu. Otomatis menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah oleh karenanya betapa pentingnya ilmu. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, maksudnya
wal basar, penglihatan, akan dimintai karena ilmu. Ya, kayak nenek moyang kita, atau kalau orang Betawi bilang engkong ani udah begitu dari dulu Ustaz, makanya sekarang anak kerjakan yang kayak begitu. Ya Allah. Terus kalau begitu acuannya, di mana posisi Nabi? Ya, di mana posisi Nabi? Syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammad, aku bersaksi bahwasanya Rasul Muhammad itu adalah utusan Allah. Otomatis syariatnya juga wajib kita ikuti. Syariat yang beliau bawa, bukan syariat nenek moyang kita, bapak kita, nenek kita, kakek kita, atau apapun sebutannya, bukan. Karena agama kita ini agama dalil, agama ilmu. Semua harus bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, terlebih jika menyangkut perkara ibadah. Karena kalau nggak begitu, kacau. Yang terjadi kekacauan, orang ya sesuai kehendak hatinya mengerjakan ibadah sesuai seleranya. Makanya kita dapati fenomena yang beragam nih, rame banget ibadahnya. Ya, caranya beragam, nabinya satu, nabi kita Muhammad SAW kita jadikan ikutan. Tapi masya Allah, ya orang ibadah caranya luar biasa, beragam, dan itu kebanyakan menyelisihi apa yang Nabi telah ajarkan. Di antaranya apa? Ya, kalau menyelisihi cara yang Nabi telah ajarkan, tidak berdasarkan ilmu, kita dapati fenomena sholat 23 rakaat 7 menit. Ini apa namanya? Nabi nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, Nabi nggak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Cara bertakbir yang beragam, ya, ada yang mengangkat tangannya tinggi, ya, ada yang angkat tangannya ogah-ogahan, ada yang kemudian sejajar bahu atau daun telinga, ada yang nyamping begini. Padahal contoh kita satu nih, Nabi SAW. Kenapa beragam seperti ini? Tidak lain sebabnya karena banyak orang beribadah tidak berdasarkan ilmu. Belum lagi setelah takbir, ya sedekapnya harus muter-muter dulu begini. Ini gimana cuma? Ya, belum lagi ketika dibimbing untuk merapatkan saf, sebenarnya itu adalah yang memang Nabi ajarkan seperti itu. Tapi ternyata banyak orang justru merasa geram ketika diajak untuk merapatkan saf. Ya, ini fenomena yang menunjukkan bahwa terlalu banyak kaum muslimin yang saat dia beribadah tidak berdasarkan ilmu. Makanya akhirnya ibadahnya tidak berdampak positif terhadap kehidupannya. Ada istilah STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Ya, kenapa kayak begitu? Ya karena sholat yang dikerjakan tidak berdasarkan ilmu. Ikhlasnya nggak dapat, kemudian mengikuti tuntunan Nabi SAW juga tidak dapat. Ya, sehingga otomatis nggak punya efek yang baik terhadap ibadah yang dia kerjakan. Ya, makanya penting kepada Bapak Ibu sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa membekali ilmu. Makanya pantas kalau kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ibadah ini menuntut ilmu itu termasuk bagian dari ibadah atau kewajiban bagi setiap muslim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dia laki-laki ataupun perempuan wajib. Belum nikah, sudah nikah, wajib menuntut ilmu khusus tentang perkara agamanya. Karena lewat ilmu agama kita akan terbimbing untuk mengetahui jalan menuju surga. Dengan ilmu agama kita akan terbimbing mengetahui mana jalan yang akan bisa menjerumuskan manusia masuk ke neraka. Nah, jalan keselamatan. Ya. Begitu pula dengan ilmu, maka ibadah kita akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, karena memenuhi syarat ya ibadah yang ya ikhlas dan juga ibadah yang mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, gimana Ustadz agar kita bisa beribadah berdasarkan ilmu? Caranya tidak lain adalah ya dengan meluangkan waktu untuk belajar. Ya, alhamdulillah majelis-majelis ilmu sekarang udah banyak, apalagi pasca pandemi. Kita dimudahkan kembali mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan ilmu, hadir langsung, atau nih ternyata masih ada juga ya, seperti teman-teman sekarang nih ya membuat kajian Zoom, apa nih majelis ilmu.
Ya, kita harus alokasikan waktu untuk bisa hadir. Karena dengan ilmu yang kita dapatkan itu akan menjadi panduan terbaik untuk kita bisa ya beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Ya, seseorang dikatakan benar di dalam beribadah jika ya yang pertama dia ikhlas, yang kedua ya cara yang dia kerjakan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting ilmu. Dan hakikatnya saat kita benar-benar menjadikan ilmu sebagai dasar kita di dalam beramal, otomatis kita ini adalah orang yang sedang meraih atau mendapatkan warisan dari Nabi. Karena sesungguhnya ya para anbiya, innal anbiya lam yuwarris dinar wala dirham. Para nabi itu tidak mewarisi dinar dirham, apalagi rupiah. Jadi nggak mewarisi harta, nggak. Apa yang diwarisi oleh para nabi? Ya tidak lain ya warisul ilm. Mewariskan ilmu. Masya Allah. Kita biasanya kalau udah masalah warisan, biasanya semangat ya. Kayaknya udah langsung di otak kita celing gitu ya. Fulus, seneng gitu ya. Kenapa? Warisan. Mau dapat rezeki nih Ustaz. Rezeki nomplok. Ya. Yang Nabi wariskan buat kita dapatkan, itu bukan sesuatu yang sifatnya materi. Karena kalau materi itu remeh. Ya. Fulus, ya harta itu remeh. Ya, sesuatu yang nilai di hadapan Allah sangat rendah. Makanya nggak ada kalau kita buka Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas 114 surat 30 juz 6.600-an ayat, nggak ada satupun ayat di mana Allah memuji tentang dunia, tentang harta, fulus dan sebagainya. Enggak. Yang ada Allah sering ingatkan kita, innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya perhiasan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya, sesungguhnya ya kehidupan dunia dengan beragam macam pernak-perniknya, kenikmatannya itu adalah kesenangan yang menipu atau semu, terbatas. Ya, Allah nggak pernah kasih pujian tentang dunia. Masya Allah, ya ini luar biasa. Di dalam hadis Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran syarbata ma'in." Maqal. Sekiranya nilai dunia beserta isinya itu sama aja dengan satu sayap seekor nyamuk, maka niscaya Allah nggak akan memberikan walau seteguk air kepada orang-orang kafir, pada orang-orang yang tidak beriman. Allah nggak akan kasih mereka dunia. Ya, jangankan dunia, seteguk air aja Allah nggak kasih. Cuma karena dunia remeh, makanya Allah kasih dunia untuk mereka. Coba aja kita lihat. Gak sholat tuh, gak puasa, gak bakti sama orang tua, sama bini juga kasar dan sebagainya. Ya sama tetangga apalagi, gak baik dan sebagainya. Tapi lihat Ustaz, rumahnya gede, gak cuma satu, tanahnya lebar, mobil berjejer, fulusnya, uangnya gak ada serinya, gak habis-habis. Ya, kita merasa terpukau, salah. Ya, karena bentuk kemuliaan seorang, ya, cara Allah memuliakan seorang itu bukan diberikan materi, enggak. Qarun dikasih materi. Bahkan materi yang Allah berikan kepada Qarun itu dahsyat. Nggak pernah diberikan kepada orang lain. Bayangin kita kalau pamer nih. Orang sekarang pamer paling gimana sih pamernya? Ya pamer yang ibu-ibu biasanya pakai perhiasan. Ya melingkar di lehernya kalung mungkin 3,5 ons gitu ya. Kemudian di tangannya emas atau gelang 2 ons. Sebelah kanan, sebelah kiri dan sebagainya. Paling begitu aja gaya pamernya. Yang bapak-bapak mobil sport biasanya, mobil-mobil mewah, mobil mahal yang harganya em-eman. Namun saat dia punya ada berangkas di rumahnya, di situ ada emas batangan, ada sertifikat tanah hektaran dan sebagainya. Kemudian berangkasnya ditutup, dikasih password, dikasih kunci cadangan juga tuh. Ini kunci cadangannya kita taruh mana nih? Kalau kita keluar, pergi, healing-healing, jalan-jalan, ya biasanya kita nggak akan tuh, ya nggak akan taruh tuh, nggak akan bawa tuh kunci, kita akan simpen. Ya, kalau Qarun saking kayanya, dia pamerin kunci gudang hartanya tuh yang digotong oleh para algojonya. Tapi gimana endingnya? Jelek, hina dia. Ya, dunia itu enggak secara otomatis bentuk kemuliaan Allah terhadap dirinya. Ketika seorang diberikan pelimpahan dunia. Makanya Allah firmankan, Allah tegaskan kesalahan banyak orang nih. Ini kenapa pentingnya ilmu nih. Agar obsesi kita nih untuk dapat ilmu harus jauh lebih besar dibandingkan obsesi kita untuk dapat harta. Manusia kan kebanyakan melihat kemuliaan seorang kalau diberikan keberlimpahan harta.
Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 15, ayat 16. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Dan adapun sebagai manusia ketika dia diberikan kenikmatan, fasilitas kehidupan, hal-hal yang enak, maka dia berkata, Rabbku sedang memuliakan diriku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebagai manusia, kalau dia diuji dengan kurangnya harta, kesulitan hidup dan sebagainya, apa yang terjadi? Dia mengatakan Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakan diriku. Apa kata Allah di ayat berikutnya? Kalla, sekali-kali tidak. Salah tuh kita. Allah bantah, nggak gitu. Ya. Jadi jangan karena dengan sebab kita kurang ilmu, salah pula cara pandang kita melihat tentang dunia dan sebagainya. Makanya yang diwarisi oleh para nabi itu adalah ilmu. Karena ilmu dengannya kita akan dijaga, akan terjaga. Dengan ilmu kita tahu, oh ini haram. Oh ini kalau melakukan hal ini terlarang. Maka kita jadi selamat. Ilmu ngejaga kita. Ya. Dulu sebelum kita dapat ilmu tentang haramnya riba, biasa-biasa aja siapa bilang riba haram Ustaz. Keluarga saya itu sejahtera, rumah gede dan sebagainya. Anak bisa jalan-jalan, anak bisa kesana kemari, anak bisa umroh, anak bisa haji tuh. Karena belum paham ilmunya, tapi begitu muncul sosok-sosok ustadz yang sangat intensif menyampaikan materi-materi kajian tentang bahaya riba, hakikat riba, seperti Dr. Erwandi Tarmizi, ya kemudian Ustadz Aminur Baith, ya Ustadz siapa lagi tuh? Ya Allah, Arifin Badri, ya dan para asatidzah lainnya, mereka sampaikan tentang keharaman riba, kengerian riba. Banyak orang tercerahkan. Kenapa? Mereka dapat ilmu. Akhirnya mereka berani hijrah. Dan dengan hijrah itu sekalipun mereka kehilangan dunia, mereka merasakan tuh nikmatnya hidup. Nikmatnya beribadah. Ya, karena yang bisa membuat orang tuh nikmat ibadah ketika dosa dia tinggalkan. Makin banyak dosa yang belum dia tinggalkan, makin sulit orang nikmat ibadah. Ya selain karena faktor nggak berdasarkan ilmu, orang nggak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Faktor lainnya adalah karena terlalu banyak dosa. Banyak orang hijrah. Maka kita dapati ada komunitas ex-banker dan sebagainya. Mereka berbagi kisah tentang perjalanan spiritualnya untuk hijrah. Gitu. Ini kenapa? Dengan sebab ilmu. Ya, jadi mereka tahu hakikat di dalam hukum Allah, di dalam syariat Allah. Gimana nih harta perolehan yang mereka dapatkan, yang mungkin take home pay-nya 20 juta, 30 juta, bahkan ratusan juta. Ternyata itu riba. Dan riba jelas-jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Dia jadi tahu bentuk-bentuk riba dan sebagainya. Ancaman azab dan berdampak positif terhadap ketenangan batinnya, berdampak positif terhadap ibadahnya, ibadahnya pun lebih giat, lebih semangat, dan otomatis mudah-mudahan step by step dia akan merasakan lezatnya atau nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ilmu penting. Makanya anak-anak kita juga kita hadirkan semangat untuk menuntut ilmu. Makanya orang tua kadangkala atau seringkali berkorban menyekolahkan anaknya di pesantren, berharap anak-anaknya bisa berilmu. Terlebih sadar anak dulu nggak paham tentang ilmu agama, makanya banyak hal-hal yang menyangkut ya masalah agama, kewajiban-kewajiban agama yang akhirnya telat untuk saya kerjakan. Ini masih lebih baik, tapi orang tua sadar nih, yang sampai hal ini menimpa anaknya, maka akhirnya orang tua rela tuh sekalipun berpisah. Ya, mereka pesantrenkan anaknya harus terpisah dengannya atau darinya. Tapi mereka punya motivasi untuk melakukan hal itu dengan sebab apa? Ingin anak-anaknya berilmu. Karena ilmu itu adalah jalan kemuliaan. Menjadi amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan setelah orang-orang beriman yang Allah akan angkat siapa lagi? Yang berilmu. Lebih khusus ilmu agama, tanpa mengesampingkan ilmu dunia selama itu punya nilai manfaat, tidak ada keharaman di dalamnya, tuntut ilmu tersebut. Silakan, pelajari. Karena bukan juga kita dituntut semua jadi ustadz, jadi ustadzah, enggak.
Ya, harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi pengusaha, harus ada yang jadi pilot, harus ada yang jadi tentara dan sebagainya. Tapi tetap dimanapun bidang yang mereka jalani, fondasi agama itu gak bisa ditawar. Itu fondasi mutlak. Sehingga tatkala mereka jadi dokter, bukan dokter yang hanya berorientasi fulus, mencari kekayaan, tapi dia punya jiwa sosial, dia jadikan aktivitas atau profesi dokternya sebagai jalan, ya, untuk berbagi meraih kemuliaan Allah dunia akhirat. Di pengusaha bukan cuma cari cuan, nggak peduli halal haram riba nggak riba, nipu orang atau enggak, ada gharar atau nggak peduli. Yang penting target tercapai. Setahun ini anak harus tercapai 1 M penghasilan per bulan dan sebagainya. Enggak. Kalau orang berilmu nggak kayak begitu. Dia harus perhatikan, oh ini kalau anak pakai pinjaman seperti ini anak jatuh pada riba. Anak nggak mau. Mungkin bisa tercapai target secara nominal, tapi anak nggak dapat berkah. Oh, dengan sebab ilmu itu. Masya Allah. Kita seorang tentara, begitu juga abdi negara itu posisi mulia, Masya Allah. Rakyat tuh. Kita diamanatkan di posisi-posisi apa, apapun itu, maka kita amanah. Dengan sebab apa? Kita punya basic ilmu agama yang cukup. Jadi jangan salah paham ketika ada penekanan ilmu agama tuh harus tiap muslim mempelajarinya, bukan berarti kita ini semua harus jadi ustadz, jadi ustazah, enggak. Tapi pondasi dasar-dasar agama memang wajib untuk kita pelajari dan ilmui. Tentang bab tauhid, mengenal Allah. Kita diwakilin jemaah. Kalau bab sholat jenazah itu bisa diwakilin. Ya, antum misalnya di wilayah Cibubur, ada orang meninggal, orang Islam. Yang nyolatin cuma 1 orang. Itu sekampung di wilayah Cibubur selamat tuh, nggak kena dosa. Kenapa? Fardunya kifayah, bisa diwakilkan. Tapi menuntut ilmu nggak bisa diwakilin. Makanya kadang kita sedih, akhi. Yuk kita ikut majelis ilmu, gitu ya. Atau nanti hadir ya. Ini kan nanti insya Allah kita nih ada Zoom nih. Tuh, Masya Allah. Ya, apa jawabnya? Iya ya nanti ya insya Allah ya. Kalau emang anak lagi nggak ada jadwal ke mall, la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi majelis ilmu itu majelis yang hanya sebatas untuk mengisi kekosongan. Sedang tentang akhirat nih kalau begitu. Pada cita-citanya masuk surga. Surganya nggak tanggung-tanggung. Ya, surga Firdaus. Ya, surga terbaik. Yang atapnya adalah arsy-Nya Allah. Gimana nih coba? Silakan. Nah, mungkin antum mensiasat dari banyak tempat Ustadz biar tergabung dalam satu komunitas, tetap mengisi waktu luang kita dengan ilmu. Silakan. Tapi terlalu asik dengan majelis Zoom, kemudian majelis yang real, ya langsung hadir ke majelis ilmu kita tinggalin, jangan. Karena keutamaan majelis ilmu secara langsung itu jauh lebih utama. Majelis yang dihadiri oleh para malaikat, ya terlebih kondisi kita kan memang sudah tidak pandemi, ya terputus ya. Ya baik. Terdengar suara Anda? Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jadi seperti itu. Jadi betapa pentingnya ilmu, jemaah. Ya, betapa pentingnya ilmu. Karena ilmu ini yang menjadi dasar kita di dalam beramal, khususnya ibadah. Karena ibadah tanpa dasar ilmu, peluang ibadah tersebut diterima semakin jauh, jemaah. Ya, semakin jauh. Nah, karena memang ketika Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ya, ketika Allah ciptakan kita manusia, Allah ciptakan kehidupan kematian untuk menguji kita. Ya. Siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya? Apalagi kalau menyangkut ibadah. Yang ahsan itu yang seperti apa? Yang paling aswab wa akhlas. Akhlas wa aswab. Imam Fudail ibn Iyad mengatakan, ya tafsiran ayat tersebut yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita nggak mungkin bisa menjalankan ibadah yang sesuai dengan sunnah dan juga benar-benar ikhlas kecuali dengan bimbingan ilmu. Dengan ilmu kita akan terbimbing gimana untuk bisa mensinkronkan ibadah kita dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga kalau udah begitu maka ibadah kita akan berdampak positif ya, dan kita akan merasakan nikmatnya beribadah. Makanya kalau selama ini kita udah ibadah tapi kok nggak ngefek sih Ustaz? Ya, Anda masih lebih suka musik ya dibandingkan suara lantunan ayat Quran atau senandungan Quran Karim. Ya, itu bukan salah ibadahnya.
Tapi salah diri kita. Boleh jadi ibadah yang kita jalani itu tidak berdasarkan ilmu. Maka jauh dari ikhlas, jauh dari mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya betapa pentingnya ilmu. Maka kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Ya, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ana masih ada jadwal di jam 10 nih, jemaah. Ya, ana berikan sesi tanya jawab, silakan. Ya. Baik, kakak-kakak semuanya, untuk sesi tanya jawab ini silakan dapat mengetik atau resen, mungkin untuk menyingkat waktu. Baik, Ustadz, karena belum ada pertanyaan, baik, ini mengenai ilmu, Ustadz, Iya. mengenai ilmu. Artinya, apa namanya? Saya lupa. Ada sebuah atsar ya, yang menyampaikan bahwa ilmu adalah kepala dan amal itu adalah badan. Jadinya jangan mengatakan jangan melakukan sebuah amal dulu tanpa ilmu. Jadinya ilmu itu sebuah bahkan tapi sebelum ilmu itu kita mempelajari mengenai adab, diajarkan oleh salafus saleh. Jadi kita mengenai adab. Nah, urutan-urutan ini mengenai adab, ilmu dari ini, apakah memang sebuah keharusan atau gimana, Ustadz? Iya. Ya, ini panduan yang disampaikan oleh para ulama, ya, di antara Imam Syafi'i dan imam-imam lainnya, bahwasanya kita diperintahkan untuk beradab sebelum berilmu. Tujuannya apa? Karena kita juga dapati fenomena orang memiliki ilmu, dia punya kapasitas keilmuan, tapi kapasitas keilmuan yang dia miliki tidak berbanding lurus dengan amal perbuatan. Ini orang, Masya Allah, dari satu kajian ke kajian lain, udah kenyang dia, terus jalani secara istiqamah. Artinya ilmunya sudah mapan. Bahkan dia punya gelar akademik ya di satu disiplin keilmuan Islam. Ya, atau paling tidak misalnya dia punya gelar sarjana agama, LC dan sebagainya. Ya, tapi ternyata kok begitu sih Ustaz? Kalau ngomong nyelekit gitu ya. Nah, atau utang nggak bayar tuh. Terjadi nggak kayak begitu? Terjadi. Ini contoh seseorang yang dia hanya fokus ke pada bab untuk terus ya menjadi orang yang berilmu tanpa diiringi dengan adab yang baik. Makanya tentunya harus seiring sejalan, selain kita bekali terus jadi dengan ilmu, kita juga harus mempelajari tentang adab. Ya, makanya di antara poin-poin yang para ulama jelaskan untuk membimbing kita bisa merealisasikan hal tersebut, ada juga tuh materi-materi adab yang memang kita pelajari. Kadang-kala kan orang kalau udah tauhid ya benar-benar penting. Tapi tauhid tanpa dibingkai dengan adab ya biasanya galak. Ya, cara dakwahnya juga nggak membuat orang tuh tercerahkan dan sebagainya. Main hajar, main kemplang-kemplang sana kemari tanpa melihat nih kondisi mad'u atau audiensi gimana. Makanya perlu adab. Ya, sebagaimana antum sampaikan tadi benar tahapannya. Cuma adab itu juga sebenarnya kan bagian dari ilmu. Artinya kita untuk mempelajari ya bagaimana adab yang baik, berarti kan kita masuk pada pintu majelis ilmu kan. Nah, kontennya tentang adab itu. Jadi semua lagi-lagi kembali kepada ya terkerucutkan dalam bab ilmu. Nah, bab ilmu ini bercabang-cabang. Ada keilmuan yang menyangkut masalah tauhid, ada keilmuan yang menyangkut masalah al-ahkam, ya hukum-hukum, fikih dan sebagainya. Ada yang menyangkut masalah ibadah, ada yang menyangkut masalah sejarah, ya dan sebagainya, masalah Al-Qur'an, al-hadis. Nah, ada juga yang termasuk ya yang wajib kita pelajari ilmu yang menyangkut masalah adab. Iya. Demikian Allah alam besar. Ada lagi pertanyaan? Baik, ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Afwan, Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana cara mengatasi saat diri kita sedang diserang futur? Masya Allah. Apa yang harus dilakukan? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati manusia lemah. Makanya bentuk lemahnya hati manusia, dia mengalami futur. Dia mengalami masa-masa drop tuh. Awalnya tiap kajian ada info kajian yang sampai dia datengin. Sehari kayak minum obat. Bisa 3 kali majelis ilmu. Tapi seiring berjalan waktu, ya Allah, akhi kajian. Berangkat yuk. Ya, bareng anak yuk. Titip salam. Tuh. Ini futur nih. Futur.
Ya kayak kerupuk kena air gitu ya, set, atau dimegar, terus cet, ngisut gitu ya. Ngisut, ya Allah. Itu orang futur begitu. Gimana untuk mengatasi ya sifat futur ini? Yang pertama banyak doa. Ya, orang futur itu berarti kan dia nggak istiqamah, nggak kokoh keimanannya. Ya, berarti dia minta kepada Allah yang membolak-balikan hati semua manusia agar dikokohkan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Makanya penting ya kokohkan hati, di antaranya sering doa sama Allah agar tidak futur, agar diberikan keistiqamahan. Yang kedua, jangan salah gaul. Ya, gaulnya sama orang-orang yang semangat menuntut ilmunya tuh kenceng terus. Ya, adapun sekali dia agak drop tapi wajar. Buru-buru dia bangkit lagi tuh. Gaulnya sama yang begitu. Jangan gaulnya udah tenang aja. Ntar juga ada streamingnya. Begitu. Kalau gaul main begitu ya itu nggak akan bisa tuh mengobati futur yang ada. Pembenaran-pembenaran tuh mulu tuh. Akhi, kajian. Akhi, udah azan nih. Yuk kita jamaah. Kita laki-laki nih. Ya, para ulama lebih menguatkan untuk wajib sholat di masjid. Ya, apa dikatakan titip salam. Tuh. Atau gerimis, uzur syar'i. Masya Allah. Ya, ada majlis ilmu, uzur syar'i, uzur syar'i. Ya Allah, hujan dikit uzur syar'i. Tapi giran urusan dunia, kondangan, Masya Allah di gedung, makanannya enak-enak, luar biasa. Ya, bukan sebatas hujan gerimis, hujan petir dan sebagainya, ya angin gede, cari Grab, gitu ya. Nah, makanya jangan salah gaul. Makanya Nabi katakan, pesan Nabi bahwasanya almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum wa man yukhalil. Seseorang berada di atas agama temannya. Dia bergaul sama orang baik, orang yang semangat terus untuk ilmu, maka insya Allah terdampak tuh. Malu dia. Ya Allah, ini orang luar biasa ya. Gitu. Padahal anaknya lebih banyak, kehidupan ekonominya sebenarnya di bawah gue gitu ya. Tapi kok majelis ilmu yang dia tunjukkan tuh terhadap majelis ilmu dahsyat banget tuh. Ya, saya lebih mapan, lebih ini, lebih, tapi kok melempem. Akhirnya terbangkitkan semangatnya. Ya makanya ya gaul sama orang-orang yang punya semangat terus fight di dalam menuntut ilmu, Karena ilmu itu nggak bisa didapatkan dengan birahatil jasad, dengan berleha-leha. Kemudian yang ketiga tadi doa, kemudian gaul sama orang-orang yang semangat menuntut ilmunya luar biasa sehingga akan memiliki dampak positif buat kita yang sedang futur. Yang ketiga, yang berikutnya adalah fahami keutamaan ilmu. Orang kan biasa tergerak melakukan sesuatu, semangat fight kalau dia tahu apa reward yang dia bakal dapat. Kalau dia nggak tahu, ya udah. Coba aja antum ya tahu persis nih, ini usaha ini menjanjikan nih. Modal 0,5 M, insya Allah penghasilannya per bulan paling nggak omsetnya itu, bukan omset, keuntungannya itu 100 juta. Ya, gimana nggak tergiur? Sekalipun modal 500 juta, 1 M, 2 M, kerjain. Kenapa? Tahu rewardnya. Sama, kita kenapa nih melempem, sering futur? Karena kita nggak paham atau kurang mau memahami tentang keutamaan ilmu. Bayangin jemaah, ya hadirnya kita di majelis ilmu dinaungi para malaikat. Maka hati wa anzala alaihimus sakinah, dapat ketenangan. Siapa yang nggak pengen ketenangan? Apalagi hidup di akhir zaman, problematika kehidupan luar biasa. Kita pengen ketenangan. Ya. Kok bikin tenang sih Ustaz? Iya. Qala Allah wa qala Nabi, firman Allah sabda Nabi yang kita dengar. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir pada Allah, ingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Tuh, tenang di majelis ilmu. Ya, Masya Allah. Ya, pasti tenang. Oke, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian mau cari ketenangan, hadir majelis ilmu. Ya, tenang, pasti akan tenang. Yang banyak utang, hadir majelis ilmu. Tenang. Akan dapat ketenangan. Tapi kalau memang udah dapat ketenangan, majelis ilmu selesai, utang harus tetap bayar. Ya, udah tenang, Ustaz. Itu bab lain. Ya. Utang tetap bayar. Ya. Nah ini cuma. Ini 3 poin paling tidak. Biar nggak futur. Sebenarnya banyak poinnya. Dan ini kajian khusus sepertinya. Tema khusus. Pertama, banyak berdoa. Kasratul doa. Agar Allah kokohkan hati kita. Yang kedua, bergaul sama orang-orang yang semangatnya begitu membara di dalam menuntut ilmu. Artinya
terus berkobar semangatnya dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, fahami tentang fadail, keutamaan-keutamaan ilmu. Maka dari situ kita akan tergerak untuk enggak menyepelekan ilmu. Semoga manfaat. Barakallahu fiikum. Afwan, Nana belum kenal hostnya siapa ini? Dengan Abu Umar. Abu Umar. Barakallahu fiikum Abu Umar. Allah yahyi. Wafik barak. Juga kepada para jamaah sekalian. Sekali lagi ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya memang ya, dengan adanya jadwal manasik ana dadakan. Qadarullah dadakan diminta oleh 4 travel yang tergabung dalam konsorsium masa untuk memberikan manasik haji sekaligus doain mudah-mudahan juga bisa berangkat haji. Ya, jadi ini semua dadakan. Ya, ana juga kaget ya sekaligus juga bahagia ya. Mudah-mudahan visa dan semua keluar ya. Cuma memang mohon maaf sekali lagi, wallahi ana lupa ya. Kalau tadi nggak ditelepon dan ana nggak baca WA, ana nggak tahu kalau ada jadwal untuk menyampaikan materi di Zoom ini ya. Sekali lagi mohon maaf Abu Umar dan semua panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan limpahan pahala yang besar karena dengan sebab ya jeripaya antum terselenggara kajian ini sekalipun memang durasinya enggak terlalu lama ya, tapi insya Allah keutamaannya akan kita dapatkan. Ya begitu juga para hadirin yang alhamdulillah udah setia mengikuti kajian kita ini ya melalui via Zoom ya. Ana sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya ya, wa ana a'tadzirukum an syiddati ta'akhuri. Ana juga minta maaf atas keterlambatannya. Jadwalnya kalau nggak salah jam 9 ya Abu Umar ya. Nah, Ya minta maaf ya. Taib. Ana pamit, mohon maaf karena udah ada panggilan untuk mengisi sesi ya. Jazakallah khair ya, semoga manfaat walaupun sebentar insyaallah manfaat untuk diri ana dan juga kepada antum semua. Baik, ana pamitan ya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'an.